Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah mengaruniakan segala kehidupan yang baik. Kepadamu dipuji dan ditinggikan. Kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 124 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita. Ada satu ketergantungan yang disampaikan oleh pemazmur kepada Allah ketika dan saat di mana dia menyadari bahwa sesungguhnya hidup itu hanya oleh karena kasih dan kemurahan dari Tuhan saja. Tidak ada sesuatu yang dapat mengubah. Tidak ada satu kekuatan di luar daripada Tuhan yang dapat menopang. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian dapat merombak, dapat mempengaruhi, dapat mengubahkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain menjadi lebih baik selain daripada Tuhan. Mengingat situasi dan keadaan yang dialami oleh pemazmur, pemazmur menyampaikan sebuah pesan, sebuah visi ke depan. Dia katakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Maksudnya adalah, biarlah bangsa Israel itu bukan semata-mata dia hanya bangsa yang besar. Tetapi sesungguhnya Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka lah. Allah yang ada di tengah-tengah mereka yang sebenarnya menjadi penguat, menjadi penopang. Nah, kepentingan kita terhadap firman Tuhan ini adalah kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita ini ringkih dalam banyak hal. Hidup kita bisa termakan usia, bisa termakan oleh sakit penyakit, penuh kelemahan dan kekurangan. Itulah keterbatasan-keterbatasan kita sebagai ciptaan di hadapan Allah. Tetapi untuk semua itu, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu sakit hati dan menolak Tuhan. Tapi kalau kita kuat sampai hari ini menghadapi semua kesulitan-kesulitan hidup itu, pemazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita. Artinya, kalau kita ada sampai kepada hari ini, kita dilepaskan dari sakit, kita dikuatkan dari masalah, Tuhan meneguhkan dan melawat kita. Kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Satu alasan yang harus kita munculkan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita. Jadi tidak ada yang lain yang memihak kepada kita selain Tuhan, maka Tuhan sumber pertolongan kita. Kita bisa menjalani hari ini semua karena Tuhan ada di pihak kita. Jangan pernah terbersit di dalam hati dan pikiran kita karena kekuatan kita. Ingat, kita terbatas. Kita penuh kelemahan dan kekurangan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang dahsyat bukan yang kita alami di luar nalar kita.
Semua karena Tuhan memihak kepada kita. Karenanya mari kita jalani hari yang baru ini bersama dengan Tuhan dengan berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, apa jadinya? Tapi oleh karena Tuhan di pihak kita, memihak kepada kita, semuanya Tuhan nyatakan kebenaran, kekuatan, pertolongannya kepada kita. Karenanya hidup ini hanya oleh karena belas kasih Tuhan, tidak ada yang lain. Hidup ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Karenanya mari kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya sumber kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.